Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome. Dibuka dengan seorang suster yang datang menghampiri sebuah keluarga untuk menyampaikan jika bayi yang dia lahirkan tidak bisa diselamatkan. Dan guys, hal tersebut membuat sang ibu sangat terpukul tentunya. Bersamaan akan hal itu juga terlihat seorang wanita yang mendorong seorang pasien wanita. Lalu gak lama kemudian dia pun mendapatkan kabar dari dokter yang membuatnya sangat bersedih. Dan kita pun diperlihatkan guys dua dokumen pasien, di mana yang satu adalah seorang pasien yang melahirkan dan satunya seorang wanita yang telah kehilangan nyawanya. Kemudian kisah ini pun dimulai di sebuah rumah di mana sang istri mulai mempertanyakan tentang mobil butut yang dibawa pulang oleh suaminya yang bernama Murti. Dan Murti menjelaskan jika mobil tersebut adalah mobil milik orang lain yang sengaja dia bawa untuk dijual. Namun sesuatu yang aneh pada mobil itu mulai terjadi, di mana saat sang istri mencoba untuk mengambil dokumen yang berada di dalam mobil tersebut, di mana dia melihat ada sosok bayangan hitam yang sedang duduk. Bahkan dia sangat terkejut ketika mendapatkan dokumen-dokumen itu kini sedang berterbangan di dalam mobil. Gak lama kemudian ada sesuatu yang mampu membuatnya merasa takut hingga teriakannya guys terdengar oleh sang suami yang bernama Murti. Di tempat yang berbeda di sebuah bengkel mobil, terlihat ada seorang pria yang bernama Namaste yang tengah memperbaiki bagian bawah mobil. Dan di sisi lainnya seorang pria bernama Hollywood sedang asik menonton film Fast and Furious di dalam mobil sambil memperagakan bagaimana cara mengemudi dalam film tersebut. Hingga akhirnya mobil tersebut mundur dan hampir menabrak Namaste. Namun di saat yang bersamaan nyawanya berhasil diselamatkan oleh keponakannya yang bernama Shiva Kumar. Dan akibat hal itu guys, kini Hollywood menjadi bahan cacian oleh Namaste yang sangat merasa marah kepada dirinya. Singkat ceritanya di sini Shiva menjelaskan kepada Namaste jika kedatangannya adalah untuk meminta pekerjaan dan dia akan melakukan pekerjaan apapun asalkan hal itu bisa membuat dompetnya menjadi penuh. Setelah mendengar hal itu Namaste mengatakan jika ada pekerjaan yang sedang tren di zaman sekarang yang mampu membuat dompetnya penuh, bahkan dia juga bisa mendapatkan bonus dari pekerjaan tersebut. Dan itu sangat cocok untuk dirinya. Dan akhirnya guys, Shiva pun kini sudah bekerja menjadi seorang pengantar makanan. Namun keesokan harinya dia memilih untuk berhenti dari pekerjaan tersebut karena dia merasa jika dia tidak dapat lagi mengantarkan makanan di kota besar seperti Hyderabad. Mendengar hal itu guys, Namaste mengatakan jika kini dia tidak perlu mengantarkan makanan lagi, namun dia hanya cukup berdiri di depan pintu karena orang-orang yang akan mendatanginya. Bahkan orang penting pun akan angkat tangan jika berdiri di hadapan Shiva. Setelah mendengar penjelasan dari Namaste, Shiva langsung antusias dengan pekerjaan yang seperti itu. Tapi ternyata pekerjaan yang dimaksud Namaste adalah sebagai seorang penjaga pintu masuk di sebuah toko. Dan hal itu sangat membuat Shiva merasa kecewa. Namun Namaste mengatakan jika hal itu adalah pekerjaan yang cocok untuk dirinya karena nilai yang dia dapatkan tidak layak untuk menjadi seorang PNS. Lalu guys, gak lama kemudian Shiva melihat pengumuman pada sebuah papan reklame dan mempertanyakan apakah benar jika supir taksi bisa mendapatkan penghasilan 100.000 dalam 1 bulan. Dan Hollywood membenarkan hal itu. Bahkan dia menjelaskan jika penghasilan supir taksi lebih banyak dari seorang insinyur. Namun pekerjaan seperti itu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Dan oleh karena itu guys, sang paman tidak memberitahukan pekerjaan itu kepada Shiva. Singkat cerita, karena sangat menginginkan pekerjaan tersebut, Shiva pun memutuskan pergi ke rumah kakaknya untuk meminjam uang. Tetapi meskipun kakaknya setuju jika supir taksi adalah pekerjaan yang bagus, namun dia tidak dapat memberikan pinjaman karena tabungan yang dia miliki akan digunakan untuk istrinya bersalin, sebab dia tidak ingin kembali kehilangan bayinya. Oleh karena itu, dia akan membawa istrinya ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih baik. Tetapi sang istri langsung memberikannya kode dengan memperlihatkan kalung emas yang dia gunakan. Hingga akhirnya guys, sang kakak memberikan tabungan kepada Shiva dan dia menegaskan jika seorang wanita hanya memiliki 2 perhiasan saja, di mana perhiasan yang pertama adalah suaminya. Lalu perhiasan yang kedua adalah anaknya. Bahkan dia juga menjelaskan jika istrinya tidak pernah menggadaikan perhiasan meskipun dalam keadaan susah. Oleh karenanya Shiva harus mempergunakan uang itu dengan bijak. Lanjut cerita, setelah mendapatkan uang tersebut, mereka bertiga pun pergi untuk membeli sebuah mobil. Namun mereka tidak berhasil mendapatkan mobil yang mereka inginkan karena uang yang Shiva miliki tidak cukup untuk membeli salah satu mobil yang berada di sana. Dan saat sedang mencoba sebuah mobil dari penjual lain, mereka langsung kecewa akan kondisi mobil yang tidak layak untuk digunakan. Kemudian keesokan harinya guys, Murti menghubungi Shiva untuk menawarkan mobil yang dia miliki. Lalu dia meminta Shiva untuk segera melihat mobil tersebut, di mana harga mobil itu sesuai dengan uang yang dimiliki Shiva. Dan singkat ceritanya guys, mereka bertiga pun pergi ke tempat penyimpanan mobil tersebut. Lalu setelah melihat mobil itu, Namaste menyarankan agar mereka segera pergi dari sana karena tipe mobil sudah berusia 25 tahun. Dan dia pun menegaskan jika Shiva masih bisa mendapatkan mobil yang lebih bagus di tempat yang lain.
Namun Siva yang sudah tertarik dengan mobil itu tidak memperdulikan ucapan namaste dan memilih untuk langsung mencoba mengendarainya. Tapi setelah itu Namaste kembali memperingatkannya guys. Namun Siva tetap dengan keinginannya, karena baginya mobil tersebut memiliki karakter tersendiri yang sangat sempurna dari luar dan dalamnya. Oleh karena itu dia sudah memutuskan untuk tetap membeli mobil tersebut. Namun setelah melakukan negosiasi, Namaste mulai merasa curiga dengan harga yang diberikan oleh Murti. Sehingga untuk memastikan jika mobil itu tidak bermasalah, dia ingin bertemu langsung dengan pemilik mobilnya. Sesampainya di sana terlihat jika sang pemilik mobil yang bernama Raghuram tidak menyukai kedatangan mereka. Bahkan setelah selesai menandatangani surat-surat itu, Raghuram langsung meminta mereka untuk segera pergi meninggalkan rumahnya. Malam harinya tiba guys, Siva langsung segera memodifikasi mobil yang kini sudah menjadi miliknya. Dan saat membersihkan bagian dalam mobil tersebut, dia menemukan sebuah alat yang berada di sana. Namun dia tidak memperdulikannya dan langsung membuang alat itu. Kemudian saat dia mencoba mencabut boneka yang berada di sana, dia tidak berhasil melakukannya karena boneka tersebut seakan tidak ingin berpindah tempat. Dan keesokan harinya guys, Namaste dan Hollywood sangat terkejut ketika melihat penampilan baru dari mobil tersebut yang kini sangat berbeda jauh dari saat pertama kali mereka membelinya. Dan tanpa membuang waktu, Siva pun langsung segera mendaftarkan diri sebagai driver taksi online. Dan malam harinya guys, Siva sangat merasa senang karena telah berhasil mendapatkan penumpang pertamanya. Namun sesampainya di lokasi dia baru mengetahui jika yang memesan taksinya adalah seorang wanita yang sedang berada di dalam kondisi mabuk. Dan wanita tersebut bernama Anusya yang merupakan seorang dokter. Di tengah perjalanan Siva yang merasa bingung dengan tujuan Anusya, dia memilih untuk menghentikan kendaraannya dan mencoba bertanya kemana tujuannya. Namun dia tidak berhasil membangunkannya meskipun sempat menyiram wajahnya. Bahkan guys, Siva sempat tergoda ketika melihat kemolekan tubuh Anusya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk membawanya ke suatu tempat. Dan ternyata guys, tempat tersebut adalah kantor polisi. Ketika Anusya terbangun, dia pun langsung menghubungi Siva untuk berterima kasih. Kemudian setelah Siva mendatanginya di kantor polisi, Anusya berkata jika dia akan membayarkan ongkosnya jika Siva mau mengantarkannya ke asramanya, karena dia tidak memiliki uang tunai. Dan sesampainya di sana, Siva mengatakan jika dia tidak berniat untuk meminta ongkosnya, akan tetapi dia hanya ingin mengambil jaket miliknya. Namun saat Anusya ingin memberikan jaket tersebut, Siva mengatakan jika Anusya boleh mencucinya dan dia akan kembali lagi besok untuk mengambilnya. Tapi guys, saat mereka bertemu mereka selalu berusaha untuk mengotori jaket itu agar mereka memiliki alasan untuk saling bertemu satu sama lain. Dan disinilah guys, awal kedekatan mereka berdua hingga akhirnya mereka menjalani hubungan yang spesial. Lanjut cerita, karena sudah berhasil mendapatkan penghasilan, kini Siva bisa membantu kakaknya untuk membayarkan tagihan rumah sakit dengan uang miliknya. Dan hal itu sangat membuatnya merasa senang. Karena untuk pertama kalinya, dia mampu membantu kakak dan kakak iparnya yang telah banyak berkorban untuk dirinya selama dia hidup. Dan dia Siva juga menjelaskan jika dia sempat merasa ragu kepada dirinya. Bahkan dia merasa takut, namun semua telah berubah ketika mobil itu hadir di dalam hidupnya. Oleh karena itu sebagai ucapan terima kasihnya, dia pun memberikan hadiah untuk mobilnya, yaitu sebuah action figure yang dia pasang di sebelah boneka. Namun guys, ketika Siva sedang tertidur, sesuatu yang aneh telah terjadi di dalam mobilnya bersama dengan aktifnya alat yang pernah dia buang. Bahkan pintu pada mobil tersebut terbuka sendiri, lalu melemparkan botol minum yang Siva tinggalkan di dalam mobil. Akan tetapi Siva yang masih dalam keadaan mabuk menganggap jika itu adalah perbuatan tikus. Dan seketika guys, action figure yang Siva tempatkan di samping boneka tiba-tiba terjatuh. Keesokan harinya, saat Siva sedang mengantarkan seorang pria pergi ke bandara, dia terkejut saat mendengar pria itu berteriak, sehingga membuat mobilnya menjadi tergores karena terhantam oleh motor yang berada di belakangnya. Dan saat Siva mencoba untuk mendatangi pengendara tersebut, penumpang prianya langsung melari ketakutan. Bahkan dia tidak membayar ongkosnya, dan hal itu sangat membuatnya merasa kecewa. Namun di saat yang bersamaan, bangku yang berada di sampingnya bergerak dengan sendirinya. Dan malam harinya, setelah mengantarkan Anusya pulang, Siva mencoba untuk menutup pintu belakang mobilnya. Akan tetapi guys, dia sangat terkejut ketika melihat secara langsung jika pintu itu bisa terbuka dan menutup dengan sendirinya. Bahkan ketika dia tidur saat menunggu penumpang, kaca pintu mobilnya tertutup dengan sendirinya, sehingga membuatnya terbangun karena kehabisan udara. Setelah itu guys, Siva melihat jika ada sebuah tanda jeplakan tangan yang membekas di kaca depan mobilnya. Sehingga hal tersebut sangat membuatnya merasa takut, dan sekarang dia baru menyadari jika ada sesuatu yang aneh pada mobilnya. Namun saat Siva mencoba untuk menanyakan tentang mobil itu, dia tidak berhasil bertemu dengan Raghuram karena dia sedang berada di Mumbai. Hingga sesampainya di rumah, Namaste menegaskan jika dia sudah mulai curiga ketika pertama kali membeli mobil tersebut.
Setelahnya guys, dia menyarankan agar mobil itu segera dijual agar tidak ada masalah yang datang nantinya. Namun Shiva menolaknya karena dia tidak ingin jika pembelinya nanti mengalami apa yang sudah dia alami. Lanjut ceritanya, keesokan harinya nih, Hollywood membawa seorang dukun yang bernama Suami untuk menolong mereka mengusir hantu tersebut. Dan di sana Suami mengatakan jika hantu yang bersama mereka adalah hantu yang sangat lapar. Oleh sebab itu mereka harus menyenangkan hatinya dengan cara terus memberikan darah kepadanya. Dan jika mereka tidak ingin hantu itu kembali ke mobil, maka mobil itu harus dibawa ke pemakaman dengan diikat oleh jimat dewa. Namun selama dia melakukan hal itu, Suami meminta agar mereka terus mengalirkan darah sebagai persembahan untuk hantu tersebut. Dan mereka pun melakukan hal itu dengan cara bergantian menusuk jari mereka dengan sebuah jarum. Bahkan guys, ke-10 dari jari mereka sudah tidak ada tempat lagi untuk ditusuk. Hingga akhirnya Namaste mulai menyadari jika mereka telah tertipu. Tetapi Shiva menjelaskan jika itu adalah keberuntungan bagi mereka. Karena jika mereka melaporkannya ke asuransi, mereka akan mendapatkan uang ganti rugi. Dan semua masalah mereka sudah teratasi. Di sisi lain, Suami yang telah berhasil mencuri mobil itu kini mulai merasakan akibatnya karena dia diserang secara langsung oleh hantu tersebut yang mencekik lehernya. Bahkan dia diperlihatkan bagaimana penampakan dari hantu itu. Lalu gak lama kemudian mobil yang dia curi bergerak dengan sendirinya membawa Suami pergi ke suatu tempat. Hingga keesokan harinya, mereka bertiga sangat terkejut ketika melihat mobil itu sudah kembali ke tempat mereka. Dan ternyata guys, Suami juga berada di dalamnya dengan kondisi yang sudah tidak sadarkan diri. Kemudian setelah Suami tersadar, dia langsung menghajar Hollywood karena dia merasa jika Hollywood ingin membunuhnya. Lalu dia menjelaskan bukan dirinya yang membawa mobil itu kembali, namun mobil itu yang telah membawanya kembali kepada mereka. Dan di saat yang bersamaan juga, Shiva mendapatkan telepon dari kakaknya yang memberitahukan jika uang yang dijanjikan Shiva itu harus disediakan dalam waktu 3 hari untuk biaya kakak iparnya. Dan karena janji itu, maka Shiva memutuskan untuk terus menggunakan mobil tersebut meskipun hantu itu akan membunuhnya. Namun guys, dia akan menolak jika harus bekerja shift malam. Singkat ceritanya, saat berkendara di malam hari, Shiva sempat tertidur sehingga hampir terhantam dengan sebuah truk. Namun hantu tersebut berhasil menyelamatkannya. Dan karena kejadian tersebut, Shiva pun mengatakan kepada Namaste dan Hollywood jika hantu itu adalah hantu yang baik, di mana dia telah menyelamatkan dirinya. Bahkan dia selalu menjaga mobil itu dari luar dan dalam, agar mobil itu terlihat seperti baru dan bersih, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh mobilnya. Dengan begitu, mulai saat itu Shiva telah menganggap mobil itu sebagai temannya. Karena baginya, tubuh bukanlah sebuah halangan untuk menjalin hubungan yang spesial. Dan kini Shiva pun mulai terbiasa dengan teman barunya. Bahkan Shiva sempat menolak dicium oleh Anusya di dalam mobil dengan berkata jika ada orang lain yang sedang melihat mereka. Gak lama kemudian guys, datang seorang pria yang merupakan seorang dokter yang meminta Shiva untuk mengantarkannya pergi ke suatu tempat. Dan setelah bernegosiasi, akhirnya Shiva pun bersedia mengantarkannya. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba sesuatu terjadi pada pria itu, sehingga mengakibatkannya mengalami luka yang cukup parah akibat serangan dari hantu tersebut. Dan Shiva yang mencoba untuk menolongnya tidak bisa berbuat apa-apa karena dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Hingga akhirnya guys, mobil tersebut membawa mereka masuk ke dalam semak-semak. Dan gak lama kemudian mereka pun tiba di depan sebuah jalan yang berdekatan dengan jalur kereta. Kemudian mobil itu dengan sengaja menghampiri kereta yang sedang melintas. Dan sesaat sebelum kereta itu tiba, mobil tersebut langsung melemparkan si pria hingga akhirnya dia pun tewas terhantam kereta tersebut. Lanjut cerita, karena kejadian itu, kini Shiva mulai menyalahkan dirinya sendiri karena dia berpikir jika dialah yang membuat pria itu mati. Lalu Shiva mengatakan jika selama ini dia telah salah menilai mobil itu karena mobil itu tidak pernah menyelamatkan nyawanya. Akan tetapi mobil tersebut hanya memanfaatkannya karena dia membutuhkan Shiva untuk mengemudikannya. Dan karena rasa kecewa yang sangat tinggi, Shiva pun melempari mobil itu dengan botol yang dia pegang. Kemudian Shiva berniat untuk melampiaskan amarahnya kepada Raghuram. Dan meskipun dia sedang tidak ada di rumah, namun Shiva tetap ingin pergi ke sana dan mengambil barang berharga milik Raghuram. Dan setelah mendengar hal itu, Namaste mencoba untuk menghentikannya karena tindakan tersebut sangatlah beresiko. Tapi guys, Shiva tidak memperdulikannya. Ditambah lagi Hollywood yang selalu mendukungnya. Hingga akhirnya mereka bertiga pun kini sudah berada di rumah Raghuram. Namun sesampainya di sana, mereka tidak bisa masuk karena pintu yang masih terkunci. Akan tetapi Hollywood berhasil membukanya dengan sebuah kawat, seperti di adegan film barat yang pernah dia saksikan. Singkat ceritanya, sesampainya di dalam, mereka langsung berpencar untuk mencari barang berharga di rumah tersebut. Dan Namaste yang masih merasa takut, kini mulai menjadi percaya diri ketika dia melihat sebotol vodka di hadapannya. Dan di sisi lain, Hollywood yang melihat ada sebuah boneka mencoba untuk membawanya, karena dia ingin memberikan boneka itu kepada Namaste. Akan tetapi saat mengambil boneka itu, dia malah tertimpa serbuk berwarna hijau, sehingga membuatnya terlihat seperti hantu. Bahkan guys, dia sendiri pun terkejut ketika melihat wajahnya sendiri. Bersamaan akan hal itu, terdengar juga teriakan dari salah satu ruangan yang berada di dalam rumah tersebut, sehingga membuat mereka bertiga menjadi panik. Sedangkan Namaste yang melihat Hollywood menjadi manusia hijau, dia pun langsung pergi meninggalkannya, karena dia berpikir jika Hollywood adalah hantu. Bahkan karena merasa terancam, Namaste pun menendangnya hingga dia terjatuh ke dalam kolam renang.
Setelahnya guys mengetahui jika suara tersebut bukanlah suara salah satu dari mereka, Shiva memutuskan untuk kembali ke dalam karena dia yakin jika rumah itu ada hubungannya dengan kematian dokter yang terhantam kereta. Gak lama kemudian guys, sesampainya di lokasi di mana suara itu berada, Namaste dikejutkan dengan kemunculan tangan yang memegang pundaknya, dan ternyata itu adalah seorang pria bernama Dr. Kahola yang telah lama disekap di dalam rumah tersebut. Keesokan harinya saat Dr. Kahola tersadar, Shiva mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah mendengar hal itu, Dr. Kahola malah merasa senang karena itu membuktikan jika eksperimennya kini telah berhasil. Kemudian dia mulai menjelaskan jika yang berada di dalam mobil itu bukanlah hantu, melainkan Sisira, seorang wanita yang belum mati. Dan guys, scene flashback pun diperlihatkan di mana Dr. Kahola yang sedang mengajar sains di kelasnya. Dan di sini dia sedang membahas tentang proyeksi astral, di mana di dalam buku yang dia baca menjelaskan jika manusia bisa memisahkan roh dari jasadnya. Namun hal itu akan sangat berbahaya jika ada yang mencobanya tanpa bimbingan dari ahlinya. Dan setelah jam pelajaran selesai guys, ada seorang siswi yang sangat antusias dengan eksperimen tersebut. Dia adalah Sisira yang langsung meminta Dr. Kahola untuk membimbingnya melakukan hal itu. Namun guys, Dr. Kahola menolaknya karena itu hanya bagus untuk dibaca dan tidak untuk dicoba sendiri. Akan tetapi Sisira selalu menemuinya dan mulai menjelaskan kenapa dia ingin melakukannya. Dia pun bercerita di mana beberapa bulan yang lalu, tepat saat Sisira sedang mengadakan sebuah pesta acara ulang tahunnya. Tapi di tengah pesta yang sedang berlangsung, dia sangat dibuat kesal oleh Raghuram yang memberikannya sebuah mobil baru, namun dia membuang mobil kesayangan Sisira ke tempat pembuangan besi. Sisira yang mengetahui hal tersebut pun langsung pergi meninggalkan mereka. Lalu gak lama kemudian guys, Sisira kembali dengan mobil kesayangannya. Kemudian dia menghampiri Raghuram untuk mengingatkannya agar tidak menyentuh mobilnya lagi. Lalu dia juga mengingatkan agar Raghuram tetap di posisinya sebagai manajer dan tidak mencoba menjadi ayahnya. Karena jika dia ikut campur dengan urusan Sisira, maka dia akan membuat Raghuram kehilangan harga dirinya. Di saat yang bersamaan juga guys, ibunya pun menghampirinya lalu meminta Sisira untuk menerima Raghuram karena kini dia adalah ayah barunya. Namun Sisira masih tetap tidak bisa menerimanya hingga akhirnya guys, dia pun ditampar oleh sang ibu karena ucapannya. Dan karena perdebatan tersebut, sang ibu kini harus menerima perawatan karena tekanan darahnya semakin tinggi yang dapat bermasalah pada pernapasannya. Oleh karenanya, dia terpaksa harus diberikan obat penenang oleh dokter yang juga merupakan teman dari Raghuram. Namun malam harinya, sang ibu kembali mengalami gangguan pernapasan dan karena dia tidak berhasil menemukan pensolin asmanya, maka dia berusaha untuk pergi ke kamar Sisira. Akan tetapi guys, Sisira yang masih marah tidak menghiraukannya. Bahkan dia dengan sengaja menggunakan earphone agar tidak bisa mendengarkan suara panggilan dari ibunya. Namun setelah dia membuka pintu kamarnya, dia pun terkejut ketika melihat kondisi ibunya yang kini sudah tidak bernyawa. Dan hal itu sangat membuatnya sangat menyesal. Oleh karena itulah Sisira sangat ingin melakukannya, meskipun ibunya tidak akan kembali. Namun dia hanya ingin meminta maaf untuk yang terakhir kalinya. Setelah mendengarnya, Dr. Kahola pun langsung mengajak Sisira pergi ke tempatnya. Tapi sebelum melakukan eksperimen, dia memperlihatkan sebuah artikel yang ditulis oleh Erin Pavlina yang pernah pergi ke dunia abstrak pada tahun 1985. Di sana dia menjelaskan jika pada perjalanan astral pertamanya, dia merasa seperti ada kejutan listrik melewati tubuhnya. Dan siapapun yang melakukan hal itu akan lumpuh secara literal karena mengalami ketakutan. Hal itu juga disebabkan ketika roh meninggalkan jasad untuk pertama kalinya, maka dia tidak akan bisa melihat dunia nyata. Dan faktor yang paling penting untuk menjadi bahan pertimbangan adalah adanya hasil negatif dalam saat melakukan hal itu. Sebab kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan efek samping yang berbahaya. Dan singkat ceritanya, setelah Sisira mengambil keputusan, akhirnya eksperimen pun dimulai. Dan setelah mempersiapkan semuanya, Dr. Kahola pun mulai menjelaskan cara kerja dari alat yang ada di tangannya. Kemudian dia pun meminta Sisira untuk tetap tenang dan mengingat kembali kenangan terakhir saat bersama dengan ibunya. Bersama dengan itu guys, roh Sisira pun kini sudah meninggalkan jasadnya dan pergi ke masa lalu. Dan kini dia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi kepada ibunya, di mana kematiannya disebabkan oleh Raghuram dan kawannya yang seorang dokter. Di sisi lainnya, Dr. Kahola yang melihat jasad Sisira di luar kendali, dia pun meminta agar Sisira menghentikan hal itu. Namun gak lama kemudian Raghuram pun tiba di sana dan mempertanyakan apa yang telah dilakukan Dr. Kahola kepada Sisira. Karena melihat keadaan Sisira yang sangat mengkhawatirkan, Raghuram menghubungi teman dokternya untuk segera membawa Sisira pergi ke rumah sakit. Namun guys, di tengah perjalanan, mereka menghentikan laju pada mobilnya lalu menghajar Dr. Kahola. Bersamaan akan hal itu, kini roh Sisira sudah 100% terpisah dari jasadnya. Dan karena berpikir jika Sisira sudah mati, maka mereka membuat sebuah kebohongan kepada semua orang dengan mengatakan jika kematian Sisira terjadi akibat terlalu banyak minum, sehingga tidak mendapatkan udara di dalam mobil. Kemudian mereka pun memutuskan untuk menahan Dr. Kahola di rumah Raghuram, karena mereka tidak ingin ada yang mencurigainya. Namun mereka juga tidak dapat menguburkan jasad Sisira, sebab Sisira sudah menyumbangkan tubuhnya ke lembaga medis. Oleh karena itu, pihak rumah sakit mengambil jasadnya kembali. Dan guys, inilah timeline utama.
Di sini Dokter Kahola menjelaskan jika mereka dapat mengembalikan kembali roh Sisira ke dalam jasadnya karena eksperimen tersebut baru dilakukan 3 minggu yang lalu, dan jika memang beruntung mungkin tubuh Sisira masih tetap utuh. Jadi hal yang harus mereka lakukan adalah mempertemukan roh dan jasad Sisira di dalam mobil. Setelah mengetahui semua kebenarannya, Shiva melihat ke arah mobilnya dan dia pun mulai merasa bersalah karena telah berpikir negatif tentang hantu tersebut. Dan sebagai permintaan maafnya, dia pun membersihkan mobil itu. Kemudian Shiva mengatakan kepada Sisira jika dia telah bertemu dengan Dokter Kahola. Dan setelah mendengar semuanya, kini dia tidak akan menyalahkan Sisira karena telah membunuh pria tersebut. Setelah itu Shiva berjanji jika dia akan menyelamatkan Sisira dengan mengembalikannya kepada tubuhnya. Keesokan harinya guys, mereka bertiga pergi ke rumah sakit tempat di mana jasad Sisira disimpan. Dan di sana Shiva menjelaskan jika kedatangan mereka adalah untuk mengambil mayat perempuan bernama Sisira yang 3 minggu lalu pernah disumbangkan di rumah sakit itu. Karena sebenarnya dia belum meninggal sebab tubuhnya berada di rumah sakit, namun rohnya masih berada di mobil Shiva. Namun sayangnya guys, sang dokter malah mengusir mereka karena dia berpikir jika mereka adalah pencuri mayat. Dan karena merasa kecewa akan hal itu, maka mereka pun memutuskan untuk mencuri tubuh Sisira. Di sisi lain, Raghuram yang baru tiba di rumahnya mulai merasa ada yang aneh karena melihat kondisi rumah yang berantakan. Dan setelah mengetahui jika Dokter Kahola telah bebas, dia pun segera menghubungi pihak rumah sakit untuk melihat mayat Sisira. Malam harinya guys, mereka pun mulai melancarkan aksinya. Namun Namaste hampir kehilangan nyawanya karena Shiva yang memarkirkan mobil tepat di samping pintu lift hingga membuatnya hampir terjatuh. Di sisi lain, suami yang kini telah berhenti menjadi seorang penipu sekarang sudah bekerja sebagai penjaga keamanan di rumah sakit tersebut. Bahkan itu adalah hari pertamanya bekerja guys. Lanjut ceritanya nih, saat sedang bertugas, suami merasa jika ada pencuri yang berada di dalam rumah sakit itu. Dan setelah berhasil menemukan mereka, suami pun langsung melemparkan tongkatnya. Namun dia sangat terkejut saat mengetahui jika orang itu adalah Hollywood. Mereka yang mengetahui jika security itu adalah suami, mereka pun langsung menghampirinya. Bahkan mereka meminta bantuannya untuk mengambil mayat dengan mengancam akan memasukkan suami ke dalam mobilnya. Sehingga hal itu membuat suami menuruti permintaan mereka. Setelah mengetahui nama dari mayat tersebut, suami langsung membawa mereka masuk ke dalam ruangan untuk mencari nomor Sisira. Hingga akhirnya guys, mereka pun berhasil menemukan nomornya di dalam buku catatan mayat. Namun gak lama kemudian sang dokter masuk ke ruangan itu sehingga membuat mereka menjadi panik. Akan tetapi suami berhasil membohongi dokter tersebut jika dia sedang memeriksa mayat baru yang ditemukan di tempat pembuangan sampah. Dan ternyata mayat tersebut adalah Hollywood. Hingga sampai akhirnya suami berhasil membawa mereka ke tempat penyimpanan mayat. Dan gak butuh waktu yang lama, Shiva langsung menemukan jasad Sisira. Namun saat mereka mencoba membawa jasad itu keluar, Hollywood malah terjebak di dalam ruangan tersebut. Bahkan guys, dia diikat seperti mayat sehingga membuatnya tidak bisa melarikan diri. Di sisi lain, mereka yang membawa jasad Sisira mencoba untuk menghindari petugas yang berjaga di sana. Namun saat mereka berada di sebuah ruangan, mereka pun dikejutkan dengan kehadiran satu keluarga yang menghampiri mereka untuk meminta bantuan agar mereka menyelamatkan anaknya yang sedang keracunan. Dan karena tidak ingin mereka dicurigai, maka tanpa berpikir panjang guys, Namaste langsung mencampurkan beberapa obat yang ada di sampingnya untuk diberikan kepada anak itu. Dan hal tersebut membuat Shiva menjadi panik, karena jika dia salah memberikan obatnya, maka anak itu bisa mati. Namun guys, Namaste menegaskan jika diberi atau tidak diberi obat, anak itu tetap akan mati. Tapi ternyata, obat yang diracik Namaste mampu menyembuhkan anak tersebut dari keracunannya. Hingga akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri dengan bantuan suami. Selanjutnya guys, Shiva mendapatkan kabar dari kakaknya jika sekarang dia telah dalam perjalanan menuju rumah sakit yang berada di Hyderabad karena istrinya sudah ingin melahirkan. Dengan begitu dia meminta Shiva untuk segera datang ke sana. Namun karena Shiva harus membawa Sisira ke laboratorium, maka dia meminta agar Namaste dan Anushya untuk pergi menemani kakaknya. Karena apapun yang terjadi, eksperimen itu tidak boleh dihentikan. Dan karena melihat jika ada penjaga di sana, maka Shiva memutuskan untuk memadamkan lampu di sana agar dia tidak ada yang mencurigainya. Di sisi lain, kini Raghuram pun sudah tiba di sana. Bahkan dia menghampiri mobil Shiva. Dan karena dia mengetahui jika itu adalah mobilnya, dia pun masuk ke dalam untuk mengambil ballpoint yang ada di sana. Gak butuh waktu yang lama, dia pun langsung diserang oleh Sisira. Dan di sini dia baru menyadari jika mobil itu adalah mobil miliknya yang dulu dijual kepada Shiva. Kemudian saat mencoba untuk melarikan diri guys, dia malah terjatuh ke dalam jalur elevator. Bahkan dia tergantung di sana. Dan di saat yang bersamaan, lift pun turun menghampirinya. Namun guys, dia berhasil menyelamatkan dirinya dengan membakar tali yang mengikat di lehernya. Namun ketika Shiva melihat dirinya, dia pun langsung dipukul dan diikat di dalam mobil. Di sisi lain, Hollywood yang masih terperangkap di dalam kamar mayat kini sudah dibawa ke laboratorium untuk dijadikan sebagai percobaan bedah yang dilakukan oleh para dokter baru. Bahkan sebelum melakukan hal itu guys, pakaian Hollywood pun dilepas semuanya. Akan tetapi, dia tersadar saat sebelum pisau bedah merobek lehernya. Dan hal itu membuat semua orang yang berada di sana menjadi terkejut dan ketakutan. Di tempat yang berbeda, Shiva dan Dokter Kahola sedang melakukan tugasnya untuk mengembalikan roh Sisira ke dalam jasadnya.
Namun hal itu tidak dapat mereka lakukan karena sesaat sebelum hal itu dilakukan, Raghuram berhasil menembak mereka sehingga membuat alatnya menjadi hancur. Kemudian terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Namun guys, Raghuram berhasil membuat Shiva terluka. Bahkan dia berniat untuk membunuhnya dengan cara melindasnya menggunakan mobil. Akan tetapi Sisira kembali menyelamatkannya dengan meledakkan bagian bawah mobil tersebut, sehingga membuat Raghuram terpental dan terbakar di dalamnya. Namun guys, hal itu juga telah membuat jasad Sisira ikut terbakar, sehingga Shiva tidak bisa menyelamatkannya. Dengan begitu, tentunya roh Sisira tidak akan bisa lagi kembali ke dalam jasadnya, dan akan terus terperangkap di dalam mobil. Bersama dengan itu, Anusya pun menghubungi Shiva, dan sesampainya di rumah sakit, perasaan Shiva kembali hancur saat mengetahui jika keponakannya sudah meninggal saat dilahirkan. Bahkan karena kelainan kromosom yang diderita kakak iparnya, hal itu pun sudah dipastikan jika sang kakak tidak akan pernah memiliki seorang anak. Karena kejadian tersebut sangat membuat kakak iparnya menjadi terpukul. Bahkan dia hanya dapat terdiam di dalam mobil Shiva, dan hal itu sangat membuat semua orang yang berada di sana menjadi merasa sedih. Khususnya suaminya yang sangat khawatir melihat keadaan istrinya yang hanya menangis meratapi takdirnya. Namun guys, di sini terlihat jika ada pergerakan yang dilakukan oleh Sisira, dan hal itu pun dirasakan oleh Dokter Kahola yang mendengar sesuatu, dan ternyata itu adalah alat yang pernah dibuang oleh Shiva. Dan saat alat itu berhenti, bayi pun mulai bergerak, yang bertanda jika roh Sisira telah masuk ke dalam jasad bayi itu. Semua yang berada di sana pun merasa keanehan. Bahkan guys, mereka semua menjadi terkejut akan keajaiban itu. Shiva yang melihat itu pun perlahan menghampiri kakak dan iparnya. Lalu dia pun menatap ke arah mobilnya. Dan guys, dia pun mulai mengerti dan memahami. Tangis haru mereka menyambut kehadiran sang bayi, sehingga membawa kita di akhir cerita. Dan guys, film pun berakhir.